Halo teman-teman, selamat datang di Fraction ID, memberikan edukasi kimia yang bermanfaat yang pastinya ada di dalam kehidupan sehari-hari. Pada kali ini saya akan menjelaskan tentang hukum Hooke dalam IR. Sebelum teman-teman menonton video ini, teman-teman bisa nonton video saya yang sebelumnya, yang sesi pertama tentang teori dasar tentang IR. Teman-teman bisa klik videonya di pojok kanan atas atau klik linknya di deskripsi video ini. Ilmu yang akan kita pelajari, pertama ada deskripsi matematika dalam energi vibrasi, kedua perhitungan frekuensi vibrasi, ketiga contoh memperkirakan frekuensi vibrasi dengan satuan yang pertama itu ada atom mass unit atau satuan massa atom, dan gram. Lalu yang terakhir kesimpulan hukum Hooke dengan frekuensi vibrasi IR. Sebelum lanjut videonya teman-teman, saya akan menginfokan untuk teman-teman yang ingin memesan cover helm karakter yang lucu ini, teman-teman bisa kunjungi Instagram @coverhelmcustom.fractionid. Di sini teman-teman bisa memesan cover helm berkarakter. Dan apa sih kegunaan cover helm ini? Kegunaan cover helm ini yang pastinya untuk menghiasi helm teman-teman semua. Dan apabila teman-teman pakai di dalam berkendara sendiri maupun komunitas, yang pastinya akan menjadi suatu keunikan sendiri dan menjadi kenang-kenangan. Dan bisa juga dipakai dalam menghibur, seperti foto ini menghibur anak kecil yang mungkin butuh penghiburan dari kita. Untuk teman-teman ingin info selanjutnya, teman-teman bisa hubungi di @coverhelmcustom.fractionid. Linknya saya cantumkan di deskripsi video ini, teman-teman. Di dalam sebuah molekul terdapat ikatan antar atom. Jadi anggaplah ikatannya ini seperti pegas. Pegas itu kan apabila dia ditarik mundur, lalu panjangnya pegas itu akan bertambah kalau dilepaskan. Perpindahan dari X0 ke X1 disebut dx atau penambahan panjang. Restoring force atau gaya pemulihan, rumusnya itu min F sama dengan K dikali dx. Kenapa gayanya itu min? Nanti akan dijelaskan selanjutnya. Di sini ada gambar di mana M1 bulat yang besar dan M2 terhubung suatu ikatan pegas. Lalu apabila ditekan maka akan bertambah jarak pindahnya atau mereka akan merenggang. Di sini akan dijelaskan mengapa gayanya ini F-nya itu sama dengan min, dimana pada persamaan ditunjukkan adanya tanda negatif. Tanda negatif menunjukkan bahwa gaya pegas selalu menunjuk ke titik kesetimbangannya. Apabila pegas direnggangkan, perubahan panjang akan bernilai positif, maka gaya akan dikerahkan bernilai negatif. Apabila pegas ditekan, perubahan panjang akan bernilai negatif, maka gaya yang dikerahkan pegas bernilai positif. Pada persamaan, konstanta pegas menunjukkan perbandingan antara gaya dengan pergeseran posisi pegas. Besarnya gaya sebanding dengan perubahan panjang pegas apabila gaya yang tidak melampaui titik patah. Di sini terdapat rumus perhitungan frekuensi di mana simbolnya V yang ada garisnya. Simbol ini bisa juga disebut mu, sama dengan 1/2 πc akar K dibagi mu. Mu ini kalau diuraikan rumusnya itu M1 kali M2 per M1 tambah M2. Tadi P itu adalah frekuensi, C-nya itu kecepatan cahaya, 3 kali 10⁸ cm per detik, K-nya itu adalah tetapan yang dihubungkan dengan kekuatan pegas atau ikatan, atau tetapan gaya untuk ikatan. M1 atau M2 adalah massa dari dua bola atau atom. Besaran M1 kali M2 per M1 tambah M2 sering dinyatakan sebagai nu, massa tereduksi dari sistem. Rumus mu itu ada dua. Pertama, apabila massa atomnya dinyatakan dalam gram, berarti M-nya kecil, M1 kali M2 dibagi M1 tambah M2. Apabila dinyatakan massa atomnya itu satuan massa atom atau AMU, berarti M1 kali M2, M-nya besar, dibagi M1 tambah M2 dikali bilangan Avogadro 6,02 kali 10⁻23. Pembinaan bilangan Avogadro 6,02 kali 10⁻23 dari penyebut pada massa terinduksi atau mu. Dan setelah dilakukan, akar kuadratnya memberikan persamaan frekuensi sama dengan 7,76 kali 10⁻11 dibagi 2 πc akar K per mu. Saya akan menjelaskan lebih detail dari mana didapatkan 7,76 kali 10⁻11 ini. Yang awalnya itu dari M1 kali M2 dibagi M1 tambah M2 dikali bilangan Avogadro. Rumus frekuensi 1/2 πc kali akar K dibagi, ini adalah penjabaran dari rumus nu, di mana M1 kali M2 dibagi M1 tambah M2 kali bilangan Avogadro. Apabila bilangan Avogadro ini kita naikkan,
akan seperti ini. Apabila di matematika kan 6,02-nya ini yang bilangan Avogadro akan di atas, yang dikalikan K. Lalu bilangan Avogadro ini diakarkan dulu, sehingga hasil 7,76 kali 10 pangkat 11. Hasil pengakarannya 7,76 kali 10 pangkat 11 ini bisa langsung dikalikan 1. Jadi dia ke kiri, sehingga tersisa akar K dikali M1 tambah M2 dibagi M1 kali M2. Persamaan baru diperoleh dengan memasukkan harga-harga Pi dan C, di mana didapatkan 4,12 akar K pangkat mu. Pi-nya itu kan 3,14 dan C-nya itu kan kecepatan cahaya, akan mendapatkan 4,12. Mu apabila dalam M1 dikali M2 besar per M1 tambah M2 besar, di mana M1 dan M2 adalah berat atom, K-nya itu ada tetapan gaya dalam Dyn per cm. Ini adalah ketetapan ikatan, di mana yang ikatan tunggal itu ketetapannya 5 kali 10 pangkat 5 Dyn per cm. Apabila ikatan rangkap 2, ketetapannya adalah 10 kali 10 pangkat 5 Dyn per cm. Apabila ikatan rangkap 3 adalah 15 kali 10 pangkat 5 Dyn per cm. Teman-teman bisa catat nilai ketetapan ini. Perhitungan frekuensi vibrasi dengan massa atom satuan gram. Ini adalah contoh perhitungannya, di mana menggunakan perhitungan frekuensi atau mu sama dengan 1/2 Vc kali K dibagi nu. Kita bisa lihat di contoh perhitungan yang karbonil ini, di mana massa atomnya ini satuannya gram per mol. Apabila dijabarkan satuannya seperti ini, di mana kita lihat konstanta satuannya itu gram per detik, lalu 12-nya ini gram per mol, dan bilangan Avogadro-nya ini atom per mol. Lalu kita tinggal coret-coret aja, di mana yang bagian atas ini kan penjumlahan, jadinya satuannya itu gram per mol per atom per mol. Kalau yang di bawah ini gram per mol kuadrat, lalu atom per molnya kuadrat. Di sini bisa dicoret gram per mol yang atas dengan yang bawah yang kiri. Lalu atom per molnya bisa dicoret yang atas dengan yang kiri. Jadi sisa satuannya itu gram per detik dibagi gram per mol per atom per mol. Mol yang di bawah ini bisa dicoret jadi gram per atom. Lalu gram bisa dicoret juga. Sisa seperdetik atau detik pangkat minus 1. Nah, detik ini yang pangkat minus 1 kan kalau diakarin tetap detik pangkat minus 1. Lalu detik pangkat minus 1 ini bisa dihilangkan satuannya dengan detik yang di bawah kiri ini, sehingga sisa cm pangkat minus 1. Sehingga frekuensinya itu jadinya cm pangkat minus 1. Hasil perhitungan 1/2 Pi C sama dengan 5,305 kali 10 pangkat minus 12. Lalu dikali hasil pengakaran ini, hasilnya 2,964 kali 10 pangkat 14. Jadi hasilnya adalah 1572,402 cm pangkat minus 1. Untuk cara perhitungan C dengan N dan C rangkap 2C alkena sama teman-teman dengan C rangkap 2O karbonil, cuma bedanya nanti massa atom N-nya tinggal masukin. Di sini angkanya 14, kalau yang C rangkap 2C alkena kan 12 ya, sama-sama 12. Jadi di sini masukin ke angka 12. Perhitungan frekuensi vibrasi dengan massa atom satuan AMU atau atom mass unit. Karena nilai M terlalu kecil untuk dinyatakan dalam gram, maka dikonversikan ke satuan massa atom, yang dimana SMA atau sama dengan AMU dalam satuan gram per mol, yang dinotasikan sebagai massa tereduksi atau nu. Nu kan ini M1 kali M2 dibagi 6,02 kali 10 pangkat minus 23, buka kurung M1 tambah M2. Misalnya ikatan C rangkap 2C alkena itu frekuensinya adalah 4,12 akar K per mu, di mana konstanta C rangkap 2C-nya itu adalah 10 kali 10 pangkat 5 Dyn per cm. Maka kita menghitung mu-nya sama dengan masanya karbon kan 12 ya, dikali 12 dibagi 12 tambah 12 sama dengan 6. Maka kita akan dapatkan 1682 cm pangkat minus 1, dan hasil percobaannya 1650 cm pangkat minus 1. Untuk ikatan C dan H, gunakan rumus yang tadi, konstantanya itu 5 kali 10 pangkat 5 Dyn per cm, di mana kita dapatkan mu-nya itu massa karbon dikali massa hidrogen dibagi massa karbon ditambah massa hidrogen. 12 kali 1 dibagi 12 tambah 1 hasil 0,923. Jadi frekuensinya itu didapatkan 3032 cm pangkat minus 1 yang terhitung, dan hasil percobaan 3000 cm pangkat minus 1. Tidak jauh berbeda. Lalu ikatan C dengan deuterium atau hidrogen mempunyai massa atom 2, di mana kalau kita mencari mu-nya Mc dikali Md dibagi Mc tambah Md. Massa C atau massa karbon kan 12 kali massa deuteriumnya itu kan 2 dibagi 12 ditambah 2, hasilnya sama dengan 1,71. Lalu kita masukkan ke dalam rumus, mu atau frekuensi sama dengan 4,12 dikali 5 kali 10 pangkat 5
bagi 1,71 dipangkatkan setengah atau diakarin. Hasilnya 2228 cm pangkat minus 1 secara hitungannya. Tetapi dari hasil percobaan didapatkan 2206 cm pangkat minus 1. Tidak jauh beda. Catatannya, ingat bahwa bilangan gelombang dan frekuensi adalah sebanding. C-nya itu kan cuma ketetapan, jadi sama aja ya teman-teman. Bisa dianggap sama bilangan gelombang dan frekuensi. Kesimpulan hukum Hooke dengan frekuensi vibrasi IR. Dari sini kita bisa lihat bahwa ketetapan akan naik dari seiringnya bertambah ikatan rangkapnya. Ikatan tunggal memiliki 1200 cm pangkat minus 1 frekuensinya, lalu yang alkena 1650 cm pangkat minus 1, yang alkuna 2150 cm pangkat minus 1. Teman-teman bisa catat. Rentangan CH terjadi sekitar 3000 cm pangkat minus 1. Seperti diketahui, atom yang terikat pada karbon akan menaikkan massa. Kenaikan massa, kuantitas mu akan naik dan frekuensi vibrasi turun. Bisa dilihat di mana apabila C berikatan dengan hidrogen, lalu berikatan dengan atom yang mempunyai massa atomnya lebih besar, frekuensinya akan menurun karena mu-nya naik. Jadi berbanding terbalik, semakin tinggi mu-nya atau massa terinduksinya, maka frekuensinya makin turun. Berbeda dengan konstanta atau ketetapan tadi ya, berbanding lurus. Juga gerakan melengkung atau bending mempunyai tendensi lebih mudah bergerak daripada gerakan rentangan hingga tetapan gaya K lebih kecil. Dimana di sini kita bisa lihat CH rentangan lebih tinggi dibandingkan CH lengkung atau bending. Nilai yang rentangan 3000 cm pangkat minus 1 dan yang lengkung 1340 cm pangkat minus 1. Hibridasi gaya memberikan pengaruh pada tetapan gaya K. Urutan kekuatan ikatan tersusun seperti SP lebih besar dibandingkan SP2, lalu lebih besar dibandingkan SP3. Dari frekuensi vibrasi CH terlihat seperti berikut, di mana hidrogen yang mengikat C rangkap 3 lebih besar atau SP dibandingkan hidrogen yang mengikat CsP3 atau alkana, nilai 2900 cm pangkat minus 1. Resonansi juga akan mempengaruhi kekuatan dan panjang ikatan hingga mempengaruhi tetapan gaya K. Sebagai contoh, keton normal mempunyai vibrasi rentangan karbonilnya itu pada 1715 cm pangkat minus 1. Sedangkan bila terkonjugasi dengan ikatan rangkap 2 akan menyerap frekuensi yang lebih rendah dekat 1675 sampai 1680 cm pangkat minus 1. Hal ini disebabkan resonansi memperpanjang jarak ikatan C rangkap 2O atau karbonil dan memberikan karakter lebih merupakan ikatan tunggal. Di sini dimana terdapat C rangkap 2C alkena, lalu ada karbonil, resonansi, ikatan rangkapnya, hingga resonansi mempunyai pengaruh yaitu mengurangi tetapan gaya K dan serapan bergeser ke frekuensi yang lebih rendah. Frekuensi vibrasi ikatan diharapkan naik bila kuat ikatan naik dan juga bila massa tereduksi sistem turun. Dari hukum Hooke dapat diperkirakan jika K makin besar, frekuensi akan makin besar, atau K ikatan rangkap lebih besar dari K ikatan tunggal. Sebaliknya, jika massa pertama dan massa kedua makin besar, mu makin besar dan frekuensi makin kecil. Kita bisa lihat di mana frekuensi C rangkap 3C alkuna lebih besar dibandingkan C rangkap 2C alkena karena K ikatan rangkap 3 lebih besar daripada K ikatan rangkap 2. Lalu frekuensi C rangkap 2C alkena lebih besar daripada frekuensi C ikatan tunggal dengan C karena K ikatan rangkap 2 lebih besar daripada K ikatan tunggal. Lalu frekuensi C rangkap 2O karbonil lebih besar dibandingkan frekuensi C ikatan tunggal dengan oksigen karena K ikatan rangkap 2 lebih besar dibandingkan K ikatan tunggal. Lalu kita bisa lihat dari perbandingan massa di mana M1 atau M2 makin besar, maka mu makin besar sehingga frekuensi makin kecil. Kita bisa lihat di mana di sini C rangkap 2C dengan C rangkap 2O. C-nya itu kan lebih kecil massa atomnya dibandingkan O, sehingga frekuensi C rangkap 2C alkena lebih besar walaupun sama-sama ada C dan sama-sama ikatan rangkap 2. Karena massa atom C lebih kecil jadi frekuensi lebih besar. Jadi berlaku juga untuk yang lain seperti C ikatan tunggal dengan H lebih besar dibandingkan C ikatan tunggal dengan C karena atom hidrogen lebih kecil massa atomnya dibandingkan C. Lalu ada C ikatan tunggal C lebih besar dibandingkan C ikatan tunggal dengan O, di mana massa atom C lebih kecil dibandingkan massa atom O, sehingga frekuensi C ikatan tunggal dengan C lebih besar dibandingkan C ikatan tunggal dengan O. Sekian video dari saya, hukum Hooke dalam IR. Untuk teman-teman ingin mendownload referensi materi video ini, teman-teman bisa download, linknya ada di deskripsi video. Dan kalau teman-teman ada pertanyaan, teman-teman bisa tulis di kolom komentar. Apabila video ini sangat bermanfaat, teman-teman bisa share ke teman-teman kalian agar teman-teman kalian juga bisa belajar dari video ini. Sekian dari saya ucapkan terima kasih.